Sungguh miris, berbagai kecurangan dalam tahapan proses pemilu 2024 semakin terang-terangan. Berlandaskan keinginan berkuasa, proses demokrasi seakan dilacuri demi menjegal perubahan. Beragam pengerusakan hingga pencurian alat peraga kampanye menjadi bukti pengawasan pemilu yang pandang bulu membuat Bawaslu berada di titik nadir. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan dugaan pencopotan dan pencurian alat peraga kampanye berupa bendera partai dan baliho caleg Partai Nasdem. Alat peraga kampanye yang dicuri berada di Jalan Danau Singkarak, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Dalam laporannya ke Badan Pengawas Pemilu, caleg DPRD Dapil 1 Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor, membawa bukti berupa rekaman CCTV dan saksi atas dugaan pencurian dan perusakan alat peraga kampanye dari Partai Nasdem dan caleg Nasdem. Namun, Bawaslu menolak laporan tersebut dengan dalih tak memenuhi cukup bukti, padahal kejadian tersebut terjadi berulang kali. Laporan saya, yang mana laporan saya itu sudah barang buktinya kuat. Pertama, orangnya, CCTV, barangnya dibawa kemana udah jelas. Tetapi saya sangat menyayangkan pihak Bawaslu Kota Medan menyurati saya bahwasanya persoalan mengenai baliho dan alat peraga saya diambil itu tidak cukup bukti. Ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Kota Medan. Alasan tidak cukup buktinya kenapa, Pak? Padahal ada CCTV, ada juga saksi utama. Apa alasan yang mereka sampaikan, Pak? Alasan yang sampaikan tidak jelas. Hanya katanya di dalam surat tertulis bahwasannya itu kasus pelaporan saya merusak baliho dan apa segala macam itu tidak berbukti surat tertulis dari ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Kota Medan. Menanggapi hal itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Nasdem yang juga caleg DPR RI Prananda Surya Paloh menyayangkan berbagai kecurangan yang dialami Partai Nasdem. Bahkan di berbagai titik di Kota Medan, baliho Partai Nasdem, calon Presiden Anies Baswedan benar-benar dirusak hingga tak berbentuk lagi. Saya juga ingin menitipkan pesan terakhir, tentu. Nanti mendekati hari H, kita harus siap dengan segala daya upaya mempertahankan suara ataupun juga apa yang telah kita amanahkan. Karena apa? Kecurangan mungkin saja terjadi. Itu adalah fakta yang tidak usah dibohong-bohongi ataupun juga dipungkirin. Karena saya melihat sendiri setiap hari teman-teman saya di belakang saya ini dan saya punya spanduk dicopot. Sementara itu, pengamat politik Sumatera Utara Yuriel Arif Lubis menyayangkan kinerja Bawaslu Kota Medan yang tak maksimal dan terkesan pandang bulu dalam memberi sanksi tegas. Padahal pengerusakan baliho bisa masuk ranah pidana. Pelaksana ataupun kampanye yang harus terjadi tidak boleh ada perusakan. Itu ditegaskan di pasal 280 ayat 1 sebenarnya huruf G yang menyatakan dan diperkuat lagi di pasal 521 bahwa untuk melakukan perusakan itu tentunya kan ada sanksi yang harus diberikan. Salah satunya adalah sanksi 2 tahun penjara dan maksimum membayar 24 juta. Itu jelas dalam undang-undang kita. Sekarang kita bicara tentang behaviornya seperti apa? Seharusnya peranan Bawaslu ini harus lebih maksimal. Karena ini bukan bicara tentang salah satu partai tertentu atau bukan bicara tentang bagaimana Bawaslu menjadi tidak netral kembali gitu loh. Dan harusnya bisa dikategorikan Bawaslu ini harus memperhatikan semua tahapan-tahapan ini termasuk kampanye. Karena kampanye ini merusak alat peraga ini adalah salah satu tindakan tercela sebenarnya. Dan ini tidak boleh dilakukan. Partai Nasdem mengedepankan diskriminasi yang diterima harus dilawan dengan kebaikan. Karena seberat apapun cobaan yang menghadang Partai Nasdem dan calon Presiden Anies Baswedan tak sebanding dengan penderitaan rakyat Indonesia. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.